Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak. Nikmatul iman, nikmat Islam, sehat, afiah, taufik wal hidayah. Sehingga alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim muslimat, yakni salat zuhur. Alhamdulillah kita kerjakan dengan berjamaah, dan sebentar lagi kita akan thalabul ilmi, menuntut ilmu yang juga merupakan kewajiban sebagai seorang muslim dan muslimat, sebagaimana yang disabdakan thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib buat siapa? Buat orang muslim laki ataupun perempuan. Sampai kapan tuh? Dari mulai dilahirin sampai ke liang kubur. Tuh kewajibannya menuntut ilmu. Alhamdulillah, puji syukur kita bisa hadir di mana majlis. Mudah-mudahan hadirnya kita tetap istiqomah, dan sebagaimana yang saya pernah bacakan hadis-hadis fadilatul ilmi, duduknya di majlis ilmu itu banyak sekali pahala dan fadilahnya, ya, lebih baik daripada kita ngelayat 1000 orang meninggal, lebih baik daripada kita ngelihat 1000 orang sakit, lebih baik daripada kita sembahyang 1000 rakaat sembahyang sunnah, dan banyak lagi fadilah-fadilahnya. Salawat berserta salam tak lupa sama-sama kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang dikasih ke saya sama Mas Agus, beliau izin juga karena cuti, ya, judulnya beramal di waktu yang tepat. Nah, sesuai flyernya itu, beramal di waktu yang tepat. Hari ini kita akan bahas yang pertama tentang amal dan tentang waktu. Nah, ini dua-duanya nih penting nih, ya, amal dan waktu. Amal apa tuh? Segala bentuk perbuatan dan tindakan atau ucapan yang dilakukan dengan niat ibadah dan mengharap ridho Allah. Amal tuh, ya. Jadi segala perbuatan atau tindakan kita namanya amal. Jangan salah sebut juga tuh. Amal tuh pakai ain, amal. Madza ta'mal? Oh, dulu saya masih kuliah itu. Apa yang kamu kerjain? Lagi ngapain lu kalau kata orang Betawi? Madza ta'mal? Kalau kita salah sebut amal tuh, kalau pakai hamzah, pakai alif, amal itu artinya bukan pekerjaan, tapi angan-angan. Bahasa Arab susahnya tuh begitu. Kalau kadang-kadang kalau lidah kita nggak cocok sama yang atau kaku, bisa salah makna tuh. Jadi kalau amal pakai ain pekerjaan, tapi kalau amal angan-angan. Ada istilah yang sering diutarakan sama ulama kita, hati-hati dengan tulul amal. Jadi tol kalau kata kita, tulul amal, panjang angan-angan tuh. Jadi ada penyakit namanya tulul amal, panjang angan-angan. Nah, penyakit apa tuh? Penyakit yang merasa kalau dirinya itu hidup masih lama, ya, sehingga bisa melalaikan kita.
tulul amal namanya itu. Ya, mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit tulul amal. Dan tulul amal ini bahayanya, kita punya penyakit itu dia terlalu cinta sama dunia sehingga kita lupa sama waktu. Ya, ya terlalu cinta ya. Nah, amal itu ada amal wajib. Catat nih Bang Udin nih. Amal wajib. Amal wajib itu artinya amal wajib perbuatan yang wajib kita lakuin. Artinya wajib tuh kalau kita kerjakan kita dapat pahala, kalau kita tinggalkan kita berdosa. Lawannya wajib tuh haram. Kalau haram kita kerjakan berdosa, kalau kita tinggalkan dapat pahala. Nah, jadi amal tuh ada amal wajib namanya. Ya. Amal wajib ini ya merupakan amal yang apa tuh? Yang pondasi dasar kita sebagai orang Islam. Kalau kita nggak kerjain tuh bisa gugur Islam kita tuh. Apa contohnya? Sholat. Sholat itu harus kita kerjain. Aqimis sholat. Dirikan sholat. Nggak kuat diri, duduk. Nggak kuat duduk, berbaring. Nggak kuat berbaring, terlentang. Nggak kuat terlentang, gerakan tangan aja. Nggak kuat juga gerakan tangan, mata kita kedap-kedip. Mata nggak kuat juga, pakai hati kita. Tuh saking wajibnya sholat tuh. Diri nggak kuat, duduk nggak kuat, berbaring nggak kuat, celentang nggak kuat, gerakan tangan nggak kuat, gerakan mata nggak kuat, hati juga udah nggak kuat. Apa? Panggil Ustaz Suryadi, sholatin, sepaket sama tahlilnya. Iya, itu saking wajibnya sholat. Nah, itu amalan wajib. Ada lagi puasa, wajib. Nggak bisa puasa, qadha. Ganti. Ada zakat, kalau harta kita cukup bayar zakat. Iya. Haji, wajib haji. Ya, beli mobil bisa, masa pergi haji nggak bisa? Dan itu wajib. Itu amalan wajib. Ya. Nah, ada amalan sunnah. Amalan sunnah itu apa? Amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena bernilai pahala besar dan dapat menyempurnakan ibadah wajib. Jadi ibadah sunnah. Sunnah artinya kalau kita kerjakan kita mendapatkan pahala. Kalau kita tinggalin nggak menjadi apa-apa, tapi sayang rugi karena pahalanya besar. Lawannya sunnah apa? Makruh. Makruh kalau kita tinggalin kita dapat pahala. Kalau kita kerjain nggak apa-apa. Ya paling kayak ngerokok tuh katanya makruh. Ya. Ngerokok boleh gak? Boleh, karena masih ada yang, walaupun ada yang bilang haram tapi makruh. Artinya dibenci sama Allah. Kalau kita nggak ngerokok pahala tuh. Kalau kita ngerokok nggak apa-apa. Ya. Paling ujung-ujungnya paru-paru apa ya? Kanker paru-paru ya gak Bang Udin ya? Ya. Dan amalan-amalan sunnah ini yang menjadi kadarnya kita ini. Kalau wajib mah memang udah ditentuin. Nah, amalan sunnah ini menjadi kadarnya kita itu, tingkat ketakwaan kita tingginya itu di amalan-amalan sunnah ini. Iya, apa tuh contoh-contohnya amalan-amalan sunnah? Iya, sholat sunnah. Jadi fungsinya sholat sunnah itu pahalanya besar dan bisa menutup daripada kekurangan sholat wajib kita. Ya, saya punya teman sehari sholatnya bisa sampai 70 rakaat. Saya tanya, bisa begitu? Iya. Dia bilang sehari semalam 5 waktu 17 rakaat.
tambah sholat sunat qobliyah ba'diyah rawatib 12 rakaat udah 29. Tambah lagi tahajudnya dia 8 rakaat. Tambah lagi duhanya dia 8 rakaat. Tambah lagi sholat-sholat yang lain yang mengikuti sholat-sholat fardu. Dia datang ke masjid, dia sholat sunat tahiyat masjid. Kumandang azan maghrib, qobliyah maghrib nggak ada, tapi sebelum orang sembahyang maghrib, setelah azan dia sembahyang sunnah yang mengikuti sunnah, sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu, dia sembahyang maghrib. Kalau dihitung-hitung hampir 70 rakaat, luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita bisa. Dan itu pahalanya besar banget. Ya, amalan jadi ada amalan wajib, ada amalan sunnah. Apalagi amalan sunnah banyak, baca Quran. Apalagi ya amalan-amalan yang kita anggap itu, tapi kalau kita berniat ibadah itu menjadi amalan sunnah. Kayak tadi misalnya Bang Udin azan Allahu Akbar, kita jawab atau kita ikuti Allahu Akbar, sunnah itu. Pahala gak? Pahala. Nah, amalan sunnah, amalan wajib itu untuk Allah. Hubungannya ke Allah tuh, ya. Nah, ada amalan selain amalan sunnah dan amalan wajib, ada amalan namanya amalan sosial atau amal soleh. Apa itu? Perbuatan baik kepada sesama atau kepada lingkungan yang bernilai ibadah. Ya. Contohnya apa? Sedekah. Ya, yang paling gampang ngegembirain orang. Senyum sama orang. Itu amalan-amalan yang berhubungan dengan sosial. Jadi amalan ada yang vertikal katanya, ada yang horizontal. Hubungan kepada manusia, dan itu namanya amal, perbuatan-perbuatan kita, ya kan? Kita berbagi itu, dan itu bernilai tinggi banget di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi yang namanya sedekah, yang seperti 2 bulan lalu saya pernah ngasih materi yang ibadah maliyah. Beda, ada ibadah qalbiyah, badaniyah, maliyah. Nah, kadang-kadang orang susah atau orang susah itu nggak bisa ngelakuin ibadah maliyah karena dia nggak punya mal, nggak punya duit. Ya, yang bisa ngelakuin itu karena orang-orang yang punya duit doangan tuh. Nah, karena begitu itu pahalanya. Orang-orang puasa dia nggak puasa, tapi begitu orang mau yang puasa itu dia beliin makanan untuk yang berbuka puasa, dia dapat pahala seperti orang puasa. Ya, ini puasa sunnah ya. Itu kan luar biasa. Apalagi dia puasa juga, dia ngasih makan juga, itu kan luar biasa. Ya, itu pahala atau amalan-amalan yang sifatnya sosial. Nah, ada amalan wajib, amalan sunnah, amalan sosial. Nah, ada yang lebih dahsyat lagi, namanya amal jariyah. Jariyah itu artinya berjalan. Apa itu amalan jariyah? Amal yang pahalanya nggak putus meski orang yang beramal itu sudah meninggal dunia. Ya, kita bicara masalah amal dulu nih. Ya. Jadi amal jariyah itu amal yang tidak putus pahalanya meski yang beramal itu udah meninggal dunia. Yang paling masyhur tuh ada hadis tuh, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyah al-ilmu yuntafa'u bih wa waladun salih yad'u lah. Apabila anak Adam mati atau meninggal dunia, kita nih meninggal, putus semua amalnya kecuali 3 amal. Yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Sebelah lagi bangun masjid, bis gajian, taruh di trommel 1 juta,
buat bantu pembangunan masjid. Selama tuh masjid masih berdiri, pahalanya terus berjalan. Walaupun maaf, kitanya udah nggak ada. Saya pernah tanya sama guru saya ngasih semen 2 sak buat masjid. Itu kira-kira 20 tahun yang lalu. Nah sekarang masjidnya itu udah dirubuhin, artinya udah ganti baru modelnya. Karena memang yang lama tuh udah kelihatan jelek, jadi diganti baru. Berarti kan semen saya tuh udah nggak ada tuh di situ tuh. Pahalanya masih dapat gak tuh saya tuh? Kata guru saya, selama itu masjid masih berada di situ dan selama nama masjid masih terpampang di situ, setiap orang yang melakukan ibadah di masjid itu tetap kita dapat pahalanya. Iya. Kita ngasih paku 2 biji misalnya, yang paling gampang banget. Tuh paku udah nggak kepake lagi tuh karena udah dibongkar. Tapi selama tuh masjid masih ada, pahalanya masih terus mengalir buat kita. Subhanallah. Ya. Apalagi kita mewakafkan tanah buat masjid. Apalagi kita sedekah-sedekah yang lain yang sifatnya abadi jariyah. Yang kedua, al ilmu yuntafa'u bih, yang pahalanya enggak putus. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat artinya ketika saya membagikan ilmu ke teman-teman sekalian, teman-teman mengamalkan atau teman-teman ngajarin lagi anaknya atau tetangganya atau temannya dan dia mengamalkan. Nah, saya tuh kebagian tuh pahalanya tuh. Kalau sekarang bilangnya apa ya? MLM mah begitu ya. Model walaupun kita udah lama. Jadi saya nih sekarang nih ngajarin teman-teman nih, ngasih sedikit ilmu-ilmu yang diajarin sama guru saya. Dan guru saya tuh diajarin sama gurunya itu. Guru saya dan gurunya itu dapat pahala tuh walaupun mereka sudah meninggal dunia. Udah satunya tuh. Al ilmu yuntafa'u bih. Tapi hati-hati. Kalau ilmu kita manfaat, ilmu yang baik kita ajarin. Jangan sekali-sekali ngajarin ilmu yang enggak benar. Kalau kita ngajarin ilmu yang nggak bener, dipakai sama dia nggak benernya, nah bagian juga tuh al ilmu yuntafa'u bih. Nah yang ketiga, al waladun saleh yad'ulah, doanya anak yang soleh, doanya anak yang soleh yang setiap hari doain. Ya, pernah ditanya guru saya, guru seorang ibu-ibu dengan bahasa yang, saya nggak punya anak, gimana saya bisa dapat pahala yang ini nih? Guru saya terangkan bahwa kata-kata waladun itu tidak berlaku untuk anak biologis aja, tapi ketika kita ngasuh anak atau ketika kita membiayai seorang anak sekolahnya atau apanya ya, anak asuh itu juga termasuk daripada walad, artinya anak. Dahsyat. Ya, doanya anak ke orang tua dan doanya orang tua ke anak itu dahsyat. Ya. Saya pernah cerita di dalam satu majelis kematian dalam rangka 40 hari atau 7 hari. Ada cerita ketika Nabi Musa lewat di pekuburan. Nabi Musa melihat sama sahabat-sahabatnya ngelihat kuburan itu warnanya merah membara seperti kayak bakaran gitu. Ketika berlalu, dia tanya sama sahabatnya, Nabi Musa, itu kuburan merah begitu, kenapa? Oh, itu di dalamnya ada orang yang lagi disiksa. Singkat cerita, dapat 2 tahun, dia liwat lagi situ tuh dengan sahabatnya tuh. Nah, kuburan yang tadinya merah membara itu, tiba-tiba sekarang tuh jadi kayak biru, adem, sejuk gitu. Lalu orang sahabat pada bingung.
Keluar kuburan ditanya, Nabi itu dulu kita lihat dia merah membara gitu, kayak orang lagi dipanggang. Sekarang kok adem sejuk, kenapa itu begitu? Oh, itu penghuninya lagi di surga. Sahabat nanya, kenapa bisa begitu? Dulu katanya yang meninggal tuh dia meninggal dalam keadaan nggak bener. Ya, istilahnya kalau anak sekarang tuh lagi OD, mabok, jatuh di got, meninggal gitulah, bahasa gampangnya gitulah. Tapi dia meninggal itu, dia meninggalkan anak usia 2 tahun. Nah, ketika dia liwat lagi, sekarang itu udah setelah 2 tahun kan jadi anaknya 4 tahun tuh. Nah, anaknya sekarang 4 tahun itu katanya dimasukin sama ibunya itu ke taman pendidikan Al-Quran. Jadi anak itu dimasukin ke sekolah. Terus anak itu di sekolah itu diajarin tuh baca Quran. Dari mulai Bismillahirrahmanirrahim. Diajarin tuh anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu anaknya belajar. Masih kecil 4 tahun. Tuh anak pulang ngadu sama ibunya. Bu, tadi di TPA Ananda nih, saya katanya anaknya nih, diajarin baca Quran, diajarin baca juz amma. Apa kata ibunya? Oh iya nak, gimana bacanya? Bismillahirrahmanirrahim, kata anak. Ketika anaknya baca bismillah, apa kata Allah? Bagaimana saya bisa mensiksa ini bapaknya di dalam kubur, sedangkan anaknya di dunia lagi memuja saya? Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Apa kata Allah? Gimana saya bisa mensiksa ini orang tua, anaknya lagi memuja saya? Itu baru bismillah. Alhamdulillah. Bagaimana dia bisa menghatamkan Quran? Bagaimana dia sholat? Bagaimana dia baca Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira? Bergetar aras Allah. Ya. Makanya kalau anak minta Quran, minta sejadah, jangan ditunda-tunda Bang Edoy. Beliin langsung. Ketahuilah ketika anak lagi minta sejadah, lagi minta Quran, itu sama aja dia lagi meniti jalan buat kita itu ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kayak ditunda. Besok ya, besok. Dan itu amalan yang enggak putus pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi amal wajibah, amal sunnah, amalan sosial atau amal soleh, ada amal jariyah. Dan pahalanya masing-masing tuh di dalam amal-amal soleh beda-beda. Allah kasih pahala. Ada yang setiap kebaikan dibalas 1, ada yang kebaikan 1 dibalas 10, ada yang 1 kebaikan dibalas 70, ada yang 1 kebaikan dibalas 700, ada yang 1 kebaikan dibalas tak terhingga. Udah Allah tuh. Ya. Ada. Jadi dalam surah Al-An'am, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa orang yang beramal 1, Allah balas 10 tuh. Ada yang dibalas 10. Kita baca Quran nih. Sebelum baca Quran kita wudu. Baca Alif Lam Mim. Kita baca Alif Lam Mim tuh bukannya Alif Lam Mim 1 kalimat tuh, bukannya 1 pahala, bukan. Tapi Alif 1 huruf, Lam 1 huruf, Mim 1 huruf. Alif dibalas 10, Lam dibalas 10, Mim dibalas 10. Jadi berapa tuh? Alif Lam Mim 30 kebajikan itu dapat pahala.
apalagi kita baca satu Quran, Masya Allah. Ada juga yang pahala kita mengerjakan amal saleh atau sedekah dibalas 700. Dalam surah Al-Baqarah ada tuh. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah itu seperti satu biji yang ditanam, dia keluar 7 tangkai. Dari masing-masing tangkai akan tumbuh 100 buahnya tuh. Berarti jadi berapa tuh? 700 tuh. Ya. Kalau kita naruh di masjid nih, mau lagi dibangun 1000 perak. Berapa balasannya? 700.000. Siapa yang bilang? Allah. Al-Baqarah 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Tuh, ayatnya kayak model begitu tuh. Ya. Terus ada juga yang pahalanya itu nggak terhingga, seperti puasa. Kata Allah, as-saumu li wa ana ajzibih. Puasa itu buatku dan aku yang akan membalas pahala orang yang puasa. Berapa banyak? Nggak ada hitungan, terserah Allah mau kasih berapa kek. Ya. Atau ada juga yang raq'ata qablal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar kita sembahyang. Apa yang Allah kasih? Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisi-isi. Jadi jangan sia-siain amal-amal yang kita akan kerjakan. Semua akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jadi tema kita kan beramal di waktu yang tepat. Jadi amal tuh artinya amal kayak gitu. Nah sekarang waktu. Apa itu waktu? Waktu dalam Islam ini adalah suatu nikmat yang besar banget. Ya. Waktu itu nikmat yang paling besar dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan saking besarnya itu sampai Allah itu berjanji dalam satu hal itu pakai waktu. Dan hati-hati kita dengan waktu. Al-waktu kas-saif faman lam yaqta qata. Waktu itu seperti pedang. Dia bisa nebas. Faman lam yaqta qata. Siapa orang yang enggak bisa menggunakan pedang itu, enggak bisa nebas, dia yang akan ketebas sama pedang itu. Al-waktu kas-saif faman lam yaqta qata'a. Hati-hati. Ya. Jadi waktu. Dan orang yang enggak bisa memanage waktu, menyia-nyiakan waktu, termasuk orang yang rugi besar. Allah Subhanahu wa taala pernah berjanji dan bukan pernah mengutarakan dalam surah Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu asar atau demi masa, biasanya waktu masih kecil suka kita mau pulang dari sekolah madrasah. Ya saya satu sekolah nih, satu madrasah sama Mas Edo ini. Cuma Mas Edo ngajinya enggak terus, kabur-kaburan, saya terus. Ya, di Ustadz sana di Jatinegara. Ya, kalau kita pulang biasa kita baca wal asri tuh. Tahu kagak tahu maknanya baca aja wal asri innal insana pulang tuh. Tapi ternyata itu ada makna. Wal asri demi masa, innal insana sesungguhnya manusia lafi husrin dalam keadaan rugi. Kalau ilmu balaghah pakai inna lagi tuh. Inna harfu taukid. Innal insana sesungguhnya manusia pakai sungguh.
Allahu ghafurun rahim, Allah itu maha pengampun. Tapi ketika dipakai innallaha ghafurun rahim, itu sungguh Allah pakai, benar-benar itu taukid namanya kalau yang belajar ilmu balaghah. Innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, dan saling mengingatkan tentang kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Jadi benar, saking pentingnya waktu tuh sampai Allah bilang begitu. Ya. Demi waktu. Waktu itu hati-hati kita menggunakan waktu itu. Mudah-mudahan ya kita nggak lalai daripada menggunakan waktu. Karena Rasulullah itu sudah mengingatkan kepada kita. Ada dua nikmat yang sering dilupakan sama kita nih, sama umatnya tuh. Yang pertama adalah nikmat sehat, yang kedua nikmat luang waktu. Nah, itu yang sering dilalaikan. Kita kalau lagi sehat, saya hari Senin pagi-pagi Indomie telur, siang tunjang nasi padang, malam nasi goreng, Selasa nasi uduk, siang tongseng, malamnya lagi ada ketoprak, terus begitu tuh. Hari Jumat leher kita udah berat. Kadang-kadang kita lupa tuh, kita lagi sehat tuh makan aja apaan aja. Lagi puasa kita nggak mau makan apa-apaan. Ada yang ngajakin teman, Padang sono mampang enak, tunjang gitu. Kadang-kadang lupa tuh. Ya. Apaan aja dimakan, ketika leher kita udah kaku baru ingat. Dan luang waktu juga kita lupa. Ya, bahwa sesungguhnya itu keluangan waktu itu ya, kadang-kadang kita sia-siain. Ya, buat main aja. Saya nih ngomongin bukan orang, saya kadang-kadang mau tidur aja masih lihat HP aja. Ya. Subuh nih. Biasanya saya habis sembahyang subuh dari masjid baca dapat 1 atau 2 lembar, gara-gara ada bola 2 hari ini kagak kebaca. Keluangan waktu kadang-kadang. Kayak gitu. Mudah-mudahan kita ini bukan termasuk orang-orang yang lalai dengan 2 waktu itu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu udah pernah mengingatkan, irtanim khamsan qabla khamsin, apa? Cegahlah 5 sebelum datangnya 5. Apa? Syababaka qabla haramik, sihhatika qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla sughlik, wa hayatika qabla mautik. Cegah 5 sebelum datang yang 5. Hati-hati yang 5 sebelum datang yang 5 lagi. Masa mudamu sebelum masa tua. Nah, ini kita masih pada sehat nih. Udah ada pengajian, ayo. Berapa banyak orang-orang di dekat rumah saya itu yang udah tua-tua baru nyesel dia, ya Allah, dulu kenapa nggak mau duduk di pengajian, sekarang udah besilah aja udah susah dimelonjor. Kita yang masih, jangan sampai sia-siain waktu, masih yang muda-muda. Ya, saya masih setengah tua sih, belum tua banget. Yang kedua, masa sehat sebelum sakit. Nah, masih sehat tuh. Yang tadi tuh, jangan sampai kita lalai dengan kesehatan kita ini. Ya, ini pengajian bukan buat jamaah nih, buat kita nih, buat diri saya juga, maksudnya buat kita saling mengingatkan kesehatan itu penting banget. Ya. Dan kalau udah sakit, udah payah, repot kita mau ngapa-ngapain. Ya, nasi rendang sama
perkedel rasanya udah nggak enak kalau kita badan sakit. Tapi kalau kita sehat, walaupun nasi sama sambal udah nikmat aja deh. Karena memang sebelahnya ada empal daging. Ya. Nah, masa kaya kita sebelum masa fakir kita miskin. Nah, selagi ada duit, silakan beramal cepat. Nggak usah bingung. Promo lewat. Nah, yang tadi tuh, ada saya ngingetin juga tuh, yang amal jariah. Kenapa idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas? Ketika mati anak Adam putus semua amalnya kecuali 3 amal. Yang pertama sedekah jariah. Kenapa katanya sedekah jariah itu ditaruh di urutan pertama? Saya pernah diterangin sama Profesor Muhammad Nuh, Ketua Badan Wakaf, waktu dia menyatakan itu. Itu nggak sembarang ulama narok tuh posisi sedekah jariah di urutan yang pertama. Karena apa? Kalau yang kedua, al ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat, itu makan waktu lama. Kita harus belajar SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S potong, apa lagi tuh? Itu baru bisa kita ngasih ilmu karena kita udah punya. Tapi itu makan waktu. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, udah hampir 20 tahun kita untuk dapat itu. Sama waladun soleh yad'ulah, anak yang soleh juga kita perlu waktu, sekolahin dia, didik dia sampai dia bisa baca doa itu pakai waktu yang panjang. Nah, beda sama sedekah jariah. Kalau sedekah jariah itu bisa spontan, begitu itu liwat romo langsung angkat 5.000, 10.000 masukin tek. Makanya ditaruh di urutan pertama tuh sedekah jariah. Karena dia nggak pakai apa bahasa, kalau Bu Nani bilang nggak bahasa investasi, nggak usah investasi lama, itu mah langsung bisa. Ya. Jadi masa kaya kita sebelum datang kita susah, masa fakir buru-buru kita. Ntar kalau udah susah baru ya Allah, gue dulu nggak sempat ini, udah nggak ada. Ya, mumpung gaji lagi gede, mumpung masih gajian, kalau udah nggak dapat gaji, makin susah lagi kita nanti beramal. Ya, masa luang sebelum masa sibuk. Nah, luangin waktu kita, kasih waktu istirahat kita gunain sebaik-baiknya buat hal-hal yang baik, dan itu akan berbuah yang baik terus. Ya, dan masa hidup kita sebelum datang kematian. Semua manusia itu akan kembali kepada mati. Selama hayat masih di kandung badan, kita amal berbuat baik semuanya. Ya. Al-Imam Hasanul Basri pernah berkata, ad-dunya thalathatu ayyamin, amma amsi faqad dhahaba bima fihi, amma gadan fala'allaka an tadrikuhu, fal yaum laka fa'mal fihi. Dunia itu sebenarnya cuma 3 hari. Katanya tuh, kata Hasan Basri. Kemarin, arti kemarin, besok, dan hari ini, katanya gitu. Tuh dunia tuh cuma itu. Nah, amal amsi faqad dhahaba fihi. Kemarin itu apa? Telah berlalu. Udah jalan, udah lewat. Mudah-mudahan yang kita lewatin itu kita bawa amal yang baik, jangan amal yang buruk. Ya. Dan nggak bisa tergantikan, walaupun harinya sama, waktunya sama, jamnya sama, tapi beda. Kemarin Rebo kemarin, sama Rebo sekarang beda, nggak sama. Dan itu nggak tergantikan tuh. Amsi telah berlalu. Mudah-mudahan yang lalu kita dalam keadaan baik-baik semua amal kita.
Yang kedua, amma ghadan fala'allaka antadrikuhu. Yang besok apa katanya? Kita nggak tahu. Itu baru angan-angan, nggak ada yang jamin kita besok masih hidup. Nggak ada yang ngejamin besok itu kita masih bisa makan. Ya. Nggak ada yang ngejamin segala sesuatu pada besok tuh. Karena itu masih angan-angan. Ya. Nah, fal yaum, nah yang kita punya nih sekarang katanya nih, kata Imam Hasan Al-Basri. Apa ya? Laka bagimu nih. Hari ini nih punya kita nih. Isi dengan yang baik-baik nih. Ya. Kalau yang kemarin udah berlalu, yang besok belum pasti, kita nggak tahu. Ada yang hari ini nih pagi ini ngobrol, malam udah dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang malam masih ngobrol, pagi udah nggak ada. Ada yang pagi nggak ada, malam masih ngobrol. Ada kawan ini? Ya. Nah, jadi hari ini punya kita. Hari ini kita gunain waktu sebaik-baiknya. Ya, jangan kita sia-siain. Jadi kalau temanya beramal di waktu yang tepat, kapan tuh? Ya udah hari ini, maksudnya udah sekarang amal, pokoknya kesempatan kita beramal baik, amal udah enggak. Jangan pakai nunggu-nunggu. Memang ada beberapa petunjuk-petunjuk atau fadilah-fadilah kalau kita beramal, ada kunci-kuncinya diterimanya amal atau dilipat gandakannya. Ada memang. Jadi seperti misalnya malam Jumat, itu malam yang dikabulkan. Jadi ada 5 malam yang Allah kabulkan doa. Ya, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, malam nisfu Sa'ban, malam 1 Rajab, malam Jumat. Nah, ini yang 4 dapatnya setahun sekali nih. Nah, kalau yang kelima nih malam Jumat kita dapatnya tiap minggu tuh. Jangan sia-siain malam Jumat nih. Kita doa. Kadang-kadang tapi orang-orang kita nih suka dipleset-plesetin nih. Sunnah Rasul malam Jumat. Ya. Tapi memang itu malam Allah lagi buka, lagi apa namanya? Alhamdulillah di Indonesia nih kalau malam Jumat tuh ada yang baca Yasin, Ratib. Tapi saya pernah di Jeddah itu malam Jumat itu justru mereka itu pada jalan-jalan ke pantai. Ya mungkin karena Jumatnya hari libur. Ya, kayak gitulah. Ya jadi jangan kita sia-siain untuk beramal. Kapan? Ya segera. Ya selama hayat masih di kandung badan, ya selama kita punya kesempatan. Ya. Jadi tema kita beramal di waktu yang tepat kapan? Ya sekarang. Kita dari sekarang udah nggak pakai tunda-tunda lagi segala amal-amal perbuatan kita. Ya. Jam 1 lewat 10 menit. Cukup dari saya materinya. Mudah-mudahan di luar waktu kita lanjutkan, dan mohon maaf karena udah lewat 10 menit jam 1, pesannya memang jam 1 pengajian harus udah selesai. Saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.